You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Nama saya Fadila Ihsan Setiono dengan NIM 1213006. nama saya Diwagi Sebastian dengan NIM 1213053 dari Teknik Kelautan ITERA. Kami di sini akan membahas tentang tugas akhir Geoteknik Kelautan 2 kami tentang IPS Geoform. Halo semuanya, saya Diwagi Sebastian. Kali ini sebelum kita membahas tentang topik kita IPS Geoform, kita akan sedikit mengulas tentang apa itu geoteknik. Geoteknik sendiri dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu geologi yang berkaitan erat dengan teknik sipil dan tujuan utamanya adalah menyelidiki melalui prinsip-prinsip geologi unsur-unsur alam yang terdapat di dalam kerak bumi. Dan yang perlu diketahui, pada saat melaksanakan proyek-proyek teknik sipil semacam itu, seperti jalan, jembatan, bendungan, atau bangunan. Jadi teman-teman, geoteknik ini erat dengan infrastruktur dan pondasi yang akan kita bahas ke depannya nanti. Dalam cabang studi ini, metode ilmiah dan prinsip rekayasa diterapkan untuk memperoleh informasi yang akan diperlukan tentang komponen suatu tanah proyek, sehingga mempermudah penyelesaian masalah rekayasa dan konstruksi ataupun pekerjaan yang akan melaluinya. Geoteknik mencakup berbagai bidang seperti mekanika tanah dan mekanika batuan. Selain fakta bahwa pekerjaan ini terkait erat dengan banyak aspek geologi, geofisika, dan hidrologi, menjadikan cabang ini instrumen investigasi yang serbaguna dalam berbagai pembangunan struktur di berbagai jenis tanah, baik di darat maupun di tengah laut sekalipun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah geoteknik, atau yang lebih tepatnya sejarah perkembangan ilmu geoteknik. Pasti teman-teman juga penasaran kan, apa saja yang ada di dalam ilmu geoteknik, tokoh-tokoh apa saja yang ikut serta dalam memperkembangkan ilmu-ilmu geoteknik. Nah, berdasarkan penekanan dan sifat studi di bidang teknik geoteknik, rentang waktu yang diperpanjang dari 1700 hingga 1927 menurut Skempton. Rekayasa geoteknik pada periode ini dibagi menjadi 4 periode. Baiklah, pada periode pertama itu ada periode pre-klasikal dalam rentang waktu pada tahun 1700 sampai 1776. Periode ini berkonsentrasi pada studi yang berkaitan dengan kemiringan alami dan satuan berat dari berbagai jenis tanah, serta teori tekanan tanah semi-empiris. Tahun 1717, seorang insinyur kerajaan Prancis bernama Henri Gautier mempelajari lereng alami tanah ketika diberi tip untuk menyusun prosedur desain dinding penahan. Kemudian pada tahun 1729 ada Bernard Forest de Belidor menerbitkan buku teks tentang insinyur militer dan sipil di Prancis. Pada buku tersebut, ia mengusulkan teori tentang tekanan tanah lateral pada dinding penahan. Pada tahun 1746, model laboratorium pertama dalam pembuatan dinding penahan menggunakan urugan pasir pernah dipublikasikan oleh insinyur Prancis, yaitu Francois Gadroy. Pada tahun 1769, insinyur Prancis Jean Rodolphe Perrenot yang mempelajari stabilitas lereng dan membedakan antara tanah utuh dan pengisi. Jadi teman-teman, pada periode pre-klasikal ini banyak tokoh-tokoh yang mulai mempelajari tentang dasar-dasar tanah dan dasar-dasar teori tekanan tanah lateral, serta menerbitkan beberapa buku untuk membantu orang-orang lainnya. Selanjutnya, pada periode mekanika tanah klasik, periode ini merupakan fase 1 dari sebagian besar perkembangan di bidang teknik geoteknik yang berasal dari insinyur dan ilmuwan di Prancis.
Pertamanya, pada tahun 1776, ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb yang lahir pada tahun 1736 menggunakan prinsip-prinsip kalkulus untuk maksima dan minima guna menentukan posisi sebenarnya dari permukaan geser tanah di belakang dinding penahan. Dalam analisis ini, Coulomb menggunakan hukum geser dan kohesi untuk benda padat. Pada tahun 1820, kasus khusus karya Coulomb yang telah dipelajari ini kembali dibuka oleh insinyur Prancis Jacques Frédéric Francis dan profesor mekanika tanah terapan dari Prancis yang bernama Claude Louis Menry Henry Navier. Kasus-kasus ini terkait dengan pengisian balik cenderung dan pengisian tambahan mendukung biaya tambahan. Penelitian ini diteruskan pada tahun 1980 oleh Jean-Victor Pennocellet, seorang insinyur tentara dan profesor mekanik, memperluas teori Coulomb dengan memberikan metode grafis untuk menentukan besarnya tekanan tanah lateral pada dinding penahan vertikal dan cenderung dengan permukaan-permukaan tanah poligon yang rusak. Akhir dari periode ini, mekanika tanah klasik ditandai dengan pada tahun 1875 William John Marcon Rankine mempublikasikan teori penting tentang tekanan bumi dan keseimbangan massa bumi, yang akhirnya teori Rankine berhasil menyederhanakan teori Coulomb tersebut yang hingga kini dikenal. Untuk periode berikutnya, itu masih di mekanika tanah klasik fase 2. Pada rentan waktu pada tahun 1856 sampai tahun 1910. Pada tahun 1856, insinyur Prancis bernama Henry Philibert Gaspard Darcy menerbitkan sebuah studi tentang permeabilitas filter pasir. Darcy mendefinisikan istilah koefisien permeabilitas atau konduktivitas hidrolik tanah. Parameter yang sangat berguna dalam rekayasa geoteknik. Hingga hari ini, Sir George Howard Darwin, seorang profesor astronomi, melakukan tes laboratorium untuk menentukan momen terbalik pada dinding brengsel yang mempertahankan pasir di kondisi pemadatan yang longgar dan padat. Pada tahun 1885, oleh Joseph Valentin Bouchnex adalah pengembang teori distribusi tegangan di bawah bidang bantalan beban dalam media homogen, semi tak terbatas, elastis, dan isotropik. Kemudian pada tahun 1887, ada tokoh kita yaitu Osborne Reynolds yang menunjukkan fenomena dilantasi di pasir. Nah, pada periode ini, banyak tokoh-tokoh yang mengembangkan studi terbaru seperti permeabilitas, koefisiennya, pada konduktivitas hidrolik, kemudian ada juga yang mengembangkan distribusi tegangan di bawah bidang bantalan, elastis dan isotropik, dan terakhir itu mengembangkan fenomena dilantasi di pasir. Pada periode mekanika tanah modern, hasil penelitian sudah berkembang pada tanah-tanah lempung berupa sifat dasar dan parameter tanah tersebut. Di tahun 1908, Albert Maurits Alterberg, seorang ahli kimia dan ilmuwan tanah dari Swedia, mendefinisikan fraksi ukuran tanah liat sebagai presentasi berat partikel yang lebih kecil dari 2 mikron. Pada tahun 1911, ia menjelaskan bahwa konsistensi tanah yang kohesif dengan mendefinisikan batas cair, plastis, dan surut. Pada tahun 1874, Arthur Langley Bell, seorang insinyur dari sipil Inggris, bekerja pada desain dan konstruksi tembok laut di Rothschild Dockyard. Ia mengembangkan hubungan untuk tekanan lateral dan resistensi tanah liat serta daya dukung fondasi dangkal di tanah liat, dan juga menggunakan uji shear box untuk mengukur kekuatan geser yang tidak terdrainase dari spesimen tanah liat yang tidak terganggu. Selanjutnya, Wolmar Wallenius, seorang insinyur dari Swedia yang mengembangkan analisis stabilitas lereng tanah liat jenuh yang tidak terlatih, yaitu pada kondisi di 50, dengan asumsi bahwa permukaan kritis geser adalah bujur lingkaran. Selanjutnya,
ada seorang insinyur berkebangsaan Austria, Karl Tergazig, mengembangkan teori konsolidasi untuk lempung seperti yang kita kenal sekarang. Teori konsolidasi ini diterbitkan dalam buku yang dikenal Tergazig Erbau Mekanik pada tahun 1925. Setelah 4 periode atau era geoteknik tadi, kemudian kita masuk ke dalam rekayasa geoteknik setelah tahun 1927. Publikasi oleh Carl Terjagir pada tahun 1925 melahirkan era baru dalam pengembangan mekanika tanah. Carl Terjagir kita ketahui adalah bapak mekanika tanah modern. Pada era ini juga konferensi pertama International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering diadakan dan diketuai oleh Carl Terjagir sendiri. Makalah-makalah dibawa ke konferensi itu yang mencakup berbagai topik. Beberapa sorotan dalam pengembangan mekanika tanah dan geoteknik. Rekayasa yang berkembang setelah konferensi pertama ISSMFE pada tahun 1936. Yang pertama, ada penerbitan buku Theoretical Soil Mechanics oleh Carl Terjagir pada tahun 1943 di Wiley, New York. Kemudian ada penerbitan buku Mekanika Tanah dalam Praktek Teknik oleh Carl Terjagir dan Ralph Peck pada tahun 1948, juga diterbitkan pada Wiley di New York. Penerbitan buku Fundamentals of Soil Mechanics oleh Donald W. Taylor pada tahun 1948 juga di Wiley, New York. Kemudian yang terakhir ada mulai dari penerbitan Geoteknik Jurnal Internasional Mekanika Tanah pada tahun 1948 di Inggris. Pada era ini rekayasa geoteknik banyak sudah tokoh-tokoh yang membuat dan menerbitkan buku-bukunya sendiri tentang mekanika tanah. Di penghujung era geoteknik sebelum abad 20, yang era ini diakhiri oleh Profesor Ralph B. Peck. Beliau pernah menjadi asisten Carl Tergazig yang merupakan bapak mekanika tanah modern pada tahun 1939 sampai 1943. Ralph sendiri merupakan insinyur sipil Amerika yang menemukan teknik konstruksi kontroversial yang akan digunakan pada beberapa keajaiban rekayasa modern di dunia geoteknik, termasuk channel tunnel. Ia dikenal sebagai Bapak Baptis Mekanik Tanah yang secara langsung bertanggung jawab menyuksesi proyek pembangunan terowongan dan bendungan di belahan bumi yang mendorong batas-batas apa yang diyakini mungkin bisa terjadi. Dr. Peck menulis lebih dari 250 publikasi teknis yang sangat terkenal. Ia juga merupakan seorang presiden ISSMGA pada tahun 1969 hingga 1973. Pada tahun 1974, ia menerima National Medal of Science dari Presiden Gerald R. Ford. Profesor Peck adalah seorang guru, mentor, teman, penasehat bagi generasi insinyur geoteknik di seluruh penjuru dunia. Konferensi ISSMGA ke-16 di Osaka, Jepang pada tahun 2005 merupakan konferensi besar terakhir yang ia hadiri, dan ini benar-benar menjadi akhir dari sebuah era geoteknik klasik. Nah, itu dia teman-teman beberapa sejarah kita tadi dari geoteknik, mulai dari zaman preklasikal ya Bang Chan. Iya, benar sekali, sampai mekanika tanah klasik di fase 1 sampai fase 2 dan diakhiri sebelum abad 20 di era akhir. Oke, ternyata tokoh-tokoh dalam memperkembangkan mekanika tanah ini begitu banyak ya Bang? Oh, tentu saja banyak. Sudah dari tahun 1980-an sampai hingga saat ini masih terus berkembang teknologi geoteknik. Salah satunya yang Bapak Mekanika Fluida yaitu Osborne Reynolds juga ikut serta dalam mengembangkan mekanika tanah ini. Tentu saja Osborne Reynolds penemu hidrodinamika ini sendiri termasuk di dalam tanah ya, karena banyak air di tanah. Oke. Jadi Bang, karena ini ilmu-ilmu yang berhubungan dengan teknik sipil, apa sih Bang hubungan geoteknik ini dalam prodi teknik kelautan? Kalau secara garis besar sih
Pastinya kan kita di teknik kelautan membangun struktur ya. Struktur sendiri kan harus banyak. Kalau pada teknik kelautan sendiri ini kan geoteknik ini sangat dibutuhkan karena kita kan membangun struktur di offshore maupun di nearshore. Struktur ini kan sangat berhubungan langsung dengan tanah maupun tidak dengan langsung ke tanah, tapi pasti akan langsung ke tanah. Oke Bang, pada Geotek 2 kali ini di semester 5 di teknik kelautan ITERA sendiri kita ada belajar apa aja sih Bang pada praktikumnya Bang? Untuk praktikum pertamanya sih kita akan melihat visual tanah itu pada praktikum handbor namanya. Oke Bang, di situ ada apa aja sih Bang di praktikum handbor itu? Pertama tujuannya sendiri sih yang tadi saya bicarakan, mengetahui jenis tanah secara visual dari lapisan tanah dasar dan mengambil sampel tanah tidak terganggu atau UDS. Peralatannya sendiri sih yang paling penting ada auger sendiri, mata bor, stang bor, tabung sampel, kunci pipa, cangkul, dongkrak, dan oli pelumas jangan lupa. Oke Bang, dari alat-alat itu tentunya pasti ada prosedur percobaannya dong Bang. Apa boleh disampaikan Bang prosedur percobaannya itu Bang? Boleh. Prosedur percobaannya sih nggak terlalu rumit ya untuk handbor ini. Kita akan menentukan titik yang akan dibor, kita menyiapkan alatnya, kita rakit alatnya. Untuk itu kita bersihkan dulu sekitar titik yang akan kita ambil sampel tanahnya. Lalu itu kita akan membuat lubang dengan mata bor sampai kedalaman yang kita perlukan. Selanjutnya kita keluarkan tanah dan identifikasi secara visual tanah yang didapat sesuai dengan lapisan dan kedalaman yang tadi kita perlukan tadi. Habis itu kita ganti mata bor tersebut dengan tabung sampel untuk mengambil sampel tanah yang akan berada di bawah lapisan. Seperti itu. Jadi modul percobaan handbor ini selain kita butuh kekompakan dan ketelitian, ternyata asik juga ya Bang untuk dilakukan ya Bang? Oh, tentu saja asik. Setelah handbor, apa sih lagi yang bisa dia bahas di praktikum geoteknik kelautan ini? Selain handbor itu, kita ini kebetulan ada juga pengujian kuat tekan bebas atau unconfined compressive strength. Nah, tanah itu kan kita perlu melakukan kuat uji tekan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur yang tadi kita katakan kuat tekan bebas dari tanah lempung atau lanau. Kuat tekan bebas adalah besar tegangan aksial maksimum yang dapat ditahan oleh tanah sebelum keruntuhan geser. Dari kuat tekan bebas ini dapat diketahui kekuatan geser undrained atau CU-nya. Kemudian ada derajat kepekaan atau degree of sensitivity, yaitu rasio antara kuat tekan bebas dalam kondisi asli undisturbed dan dalam kondisi remolded. Tujuannya itu banyak banget Bang. Pasti peralatannya juga susah ya Bang? Nah di sini memang kita memerlukan beberapa alat khusus dalam pengukurannya, seperti alat unconfined compressive strength-nya sendiri yang sudah dipaketin satu paket. Kemudian itu ada cetakan mold. Kemudian itu ada extruder. Extruder itu gunanya untuk mengeluarkan hasil cetakan dari mold yang tadi. Kemudian kita punya jangka sorong untuk mengukur dimensi moldnya. Kemudian kita timbangan. Ada oven tanah, cawan atau kontainer, sarung tangan anti panas, sampel tanah UDS, pisau pemotong, dan stopwatch. Nah, kalau udah tahu alat-alatnya gitu, boleh nggak sih Bang dikasih gambaran sedikit aja prosedur pelaksanaannya? Oke, prosedur pelaksanaannya itu kita siapkan sampel tanah UDS yang telah diambil dari lapangan. Kemudian kita mengeluarkan menggunakan extruder dan cetak menggunakan mold UCS. Keluarkan sampel, letakkan sampel di alat UCS. Kemudian kita memberi tekanan vertikal yang bervariatif. Lakukan pembacaan beban juga untuk setiap perubahan regangan. Kemudian nanti kita cetak lagi percobaan remolded dengan syarat massa dan berat tanah sama seperti di atas tadi. Sampel tanah yang telah diuji kemudian kita masukkan ke dalam oven yang bersuhu 110 lebih 5 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian timbang massa kering tanah plus kontainer untuk mendapatkan kadar air sampel tanah. Setelah melakukan prosedur percobaan tadi, apa sih Bang output yang didapat dari setelah ini pengolahan data ini? Oke, setelah kita melakukan prosedur percobaan tadi,
outputnya itu kita bisa mengetahui besarnya regangan aksial. Kemudian kita juga bisa mengetahui luas penampang benda uji rata-ratanya, tegangan deviatornya, kemudian yang pastinya kita bisa mengetahui kuat tekan bebasnya, kemudian kuat geser undrained, dan terakhir kita akan mendapatkan hasil derajat kepekaan. Nah, itu kan Bang untuk UCS-nya Bang. Kemudian kalau nggak salah itu di Geoteknik Kelautan 2 ada juga memperkirakan tentang pengujian kuat geser atau triaksial UU Bang. Itu gimana sih Bang? Benar, uji triaksial UU itu uji tidak terkonsolidasi, tidak terdrainase. Makanya UU bacanya. Unconsolidated Undrained Triaxial Strength Test merupakan sebuah cara mengukur kekuatan geser tidak terdrainase atau SU spesimen silinder tanah kohesif. Informasi ini digunakan untuk memperkirakan daya dukung tanah pada pondasi langsung dan struktur lain pada saat ditaruh di deposit tanah kohesif. Nah, ini kayaknya banyak istilah-istilahnya Bang. Tapi kalau untuk peralatan yang digunakan itu bisa berupa apa saja ya Bang? Peralatan yang digunakan sih sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Ada alat triaksial itu sendiri, sistem tekanan dan sumber air, membran lateks, batu pori dan kertas saring, peregang membran, timbangan, jangka sorong, stopwatch, kontainer tahan oven, dan oven pengering itu sendiri. Oke Bang. Untuk prosedur pelaksanaannya itu bagaimana Bang kira-kira Bang? Prosedur pelaksanaannya sih tidak terlalu ribet ya. Kita siapkan tanah sampel yang kita udah dapat dari praktikum sebelumnya di UCS. Kemudian kita potong menggunakan pisau pemotong. Habis itu kita keluarkan sampel yang telah menggunakan ekstruder kecil, kemudian diukur dimensi dan ditimbang. Sampel tersebut kita gunakan jangka sorong untuk mengukur panjang awal spesimen dengan LO. Ukuran diameter dekat bagian atas, tengah, bawah, dan spesimen dihitung dengan diameter rata-rata. Lalu taruh spesimen di luar di dasar, tutup atas spesimen dengan lubang piston penutup menghadap ke atas. Taruh membran dan 2 cincin O di atas peregang membran dan pasang sedikit vakum. Langkah berikutnya adalah hati-hati saat menurunkan membran. Ada taruh membran di tengah di spesimen dan lepaskan vakum agar menyempit di sekitar spesimen. Taruh perlahan ujung membran ke atas dasar penutup hingga membran mengelilingi dasar spesimen. Dengan peregangan membran yang masih di sekitar spesimen ke dalam membran di mana membran telah kontak dengan dasar dan penutup. Langkah berikutnya menjelaskan bagian merakit sel triaksial. Ini agak sedikit rumit ya. Geser piston ke bawah ke arah lubang dalam penutup. Ujung piston sebaiknya jauh ke dalam lubang. Selanjutnya kencangkan setiap 3 batang sel perlahan dalam satu waktu. Selanjutnya buka katup ventilasi yang ada bagian sel triaksial. Mulai pengisian sel triaksial dengan air katup atas. Posisikan sel triaksial di rangka beban dengan indikator deformasi LVDT dan sel beban. Naikkan tekanan sel yang diinginkan. Nolkan indikator deformasi LVDT dan indikator beban jika sudah selesai digunakan. Secara manual, naikkan tekanan back pressure dengan cara menutup regulator di mana besarnya lebih kecil dari tekanan sel. Diamkan beberapa saat, lalu tutup semua katup tekanan kecuali sel pressure-nya. Dan mulai pembebanan spesimen laju regangan dari 0,3 sampai 1% per menit. Setelah itu kita keluarkan sampel dan masukkan ke dalam oven selama 24 jam. Itu akhir dari prosedur pelaksanaan triaksial. Nah, untuk output yang kita dapat dari modul triaksial UU ini apa aja sih Bang? Untuk outputnya tidak jauh beda dari UCS ya. Pertama kita bisa mendapatkan besar tegangan aksial, luas menampang benda uji rata-rata, dan tegangan deviator. Setelah triaksial UU ini Bang, ada lagi nggak sih Bang yang ujiannya masuk ke tanah praktikumnya itu? Oke, untuk di Geoteknik 2 sendiri di Prodi Teknik Kelautan ITERA, kita itu setelah triaksial UU ada pengujian penetrasi kerucut atau CPT, atau yang biasa kita sebut sondir. Tujuan sondir sendiri ini untuk apa sih Bang sebenarnya? Untuk pengujian penetrasi kerucut sendiri atau sondir, tujuannya itu ada berbagai macam ya. Salah satunya untuk memperoleh parameter perlawanan konus, kemudian untuk memperoleh parameter perlawanan geser, memperoleh parameter angka banding geser,
memperoleh parameter geseran total tanah, menginterpretasikan profil perlapisan tanah, kemudian untuk mengetahui kedalaman tanah keras. Banyak banget ya bang tujuannya. Kalau dilihat dari tujuannya banyak itu pasti alatnya juga banyak ya bang. Nah, untuk di alatnya sendiri ini kita relatif lebih sederhana dari beberapa modul sebelumnya. Itu ada satu set sondir hidrolik kapasitas 5 ton, kemudian seperangkat pipa sondir lengkap dengan batang dalam dengan panjang masing-masing 1 meter. Kemudian ada bikonus, konus, dan batang konus. Kemudian ada 4 set angker dan kunci pipa. Boleh dikasih sedikit gambaran nggak sih bang prosedur pelaksanaan dari sondir sendiri ini? Oke, prosedur pelaksanaannya itu terbagi dua sebenarnya. Itu pertama persiapan pengujian sondir di lapangannya. Itu kita pertama membuat lubang, kemudian kita masukkan pada buah angker ke dalam tanahnya, kemudian kita pastikan untuk memeriksa alat sondir agar tidak mengalami pergeseran. Kemudian kita pasang balok-balok penjepit pada jangkar dan kencangkan dengan memutar baut pengencang. Kemudian sambungkan konus ganda dengan batang dalam dan pipa dorong serta kepala pipa dorong. Kemudian ada langkah-langkah pengujian penetrasi konus ganda sebagai berikut ini. Tegakkan batang dalam pipa dorong di bawah penekan hidrolik pada kedudukan yang tepat. Kemudian dorong atau tarik kunci pengatur pada kedudukan siap tekan. Kemudian kita bisa angkat tuas penekan alat sondirnya. Pada tiap interval 20 cm lakukan penekanan batang dalam dengan menarik kunci pengatur. Angkat tuas penekan alat sondir. Kemudian kita baca nilai perlawanan konus pada penekan batang dalam ke sedalam kira-kira 4 cm pertama dan kita melakukan pencatatan. Setelah melihat prosedur percobaannya, pasti data-data yang diambil cukup banyak ya bang? Nah, untuk datanya sendiri itu kita bisa mendapatkan nilai perlawanan konusnya atau QC-nya. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai perlawanan geser atau local friction-nya, kemudian friction-nya sendiri, total cumulative friction, dan friction ratio. Nah bang, satu lagi kayaknya kita ada modul DCP nih bang. Apa sih bang modul DCP itu bang? DCP itu adalah modul dari CBR, California Bearing Ratio, yang menggunakan Dynamic Cone Penetrometer. Nah, untuk peralatan yang digunakan dalam praktikum ini sendiri apa aja sih bang? Kalau peralatannya ini cukup banyak ya. Ada alat DCP itu sendiri yang ada beberapa bagiannya. Bagian atas berupa pegangan, bagian atas diameternya 16 mm, tinggi jatuh setinggi 575 mm, penumbuk silinder, bagian tengah ada landasan penumbuk, cincin peredam kejut, peregang, bagian bawah ada penyambung antara 40 cm sampai 50 cm dengan diameter 16 cm dengan ulir dalam bagian ujung yang satu dan ulir luar di ujung lainnya, mistar berskala dan konus 60 derajat dan 30 derajat. Ada juga cincin pengakunya yang membantu pengujian DCP dengan cangkul, sekop, pahat, linggis, palu, koldel. Pengujian ini dilakukan pada lapisan berspal, alat ukur panjang, pita ukur, kunci pas, formulir lapangan, dan alat tulis itu sendiri. Kemudian untuk langkah-langkah percobaannya itu gimana sih bang? Untuk langkah pertama sih kita persiapkan alat dan lokasi penelitian. Persiapan alatnya ini kita sambungkan seluruh bagian alat DCP CBR ini, lalu kita tentukan titik pengujiannya. Selanjutnya cara pengujiannya. Kita letakkan alat DCP di ujung titik atas lapisan yang akan diuji. Pegang alat yang sudah terpasang pada posisi tegak lurus di atas dasar yang rata dan stabil. Kemudian catat pembacaan awal pada mistar pengukur kedalaman. Angkat penumbung pada tangkai bagian atas dengan hati-hati hingga menyentuh bagian pegangan. Lepas penumbuk hingga jatuh bebas hingga landasan yang mengakibatkan konus akan masuk ke dalam tanah akibat gaya gravitasi. Lakukan langkah-langkah pada poin ketiga dan 4. Catat jumlah tumbukan dan kedalaman pada formulir. Selanjutnya, untuk lapisan pondasi bawah atau tanah dasar yang lebih terdiri dari bahan yang tidak keras, maka pembacaan sudah cukup untuk setiap 1 sampai 2 tumbukan. Untuk lapisan pondasi yang terbuat dari bahan butiran keras, maka dilakukan 5 sampai 10 tumbukan.
Hentikan pengujian apabila kecepatan penetrasi kurang dari 1 mm per 3 tumbukan. Selanjutnya, pengujian per titik dilakukan minimum 2 kali dengan jarak 20 cm dari satu titik uji ke titik lainnya. Selanjutnya, siapkan peralatan untuk pencabutan peralatan JCP. Angkat penumbuk, pemukulan beberapa kali hingga ke arah atas menyentuh pegangan. Lepaskan bagian yang tersambung secara hati-hati, bersihkan alat dari kotoran, dan tutup lubang uji setelah pengujiannya. Oke Bang, untuk di modul DCP ini sendiri apa saja sih output yang kita dapatkan Bang? Output yang didapat itu DCP itu sendiri, yaitu banyak tumbukannya. Selanjutnya adalah CBR itu sendiri, berapa persentase tumbukan itu sesuai dengan kedalamannya. Nah teman-teman, ternyata segitu pembahasan dari Geoteknik 2 Kelautan ITERA. Jadi ada beberapa modul yang kita bahas dan menarik-menarik ya Bang modulnya. Tentu saja menarik-menarik. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi settlement. Settlement adalah lapisan tanah yang terbebani dan mengalami renggangan atau penurunan. Penurunan tanah yang terjadi ini disebabkan oleh dua akibat. Yang pertama adalah berubahnya susunan tanah, selanjutnya dan berkurangnya rongga pori di dalam tanah tersebut. Jumlah renggangan di seluruh kedalaman lapisan tanah merupakan penurunan total dari tanah tersebut. Penurunan akibat beban adalah jumlah total dari penurunan segera dan penurunan konsolidasi. Penurunan yang terjadi pada tanah yang berbutir kasar dan tanah berbutir harus kering atau tidak jenuh terjadi dengan segera setelah beban bekerja. Penurunan dalam konsolidasi ini disebut penurunan segera, immediate settlement. Penurunan konsolidasi terjadi pada tanah berbutir halus yang terletak di bawah muka air tanah. Penurunan ini terjadi memerlukan waktu yang lamanya tergantung pada kondisi lapisan tanah. Penurunan tanah segera, immediately settlement, terjadi setelah pembebanan dalam waktu 7 hari setelah beban setelah beban turun ke tanah. Penurunan segera terjadi tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus kering atau tidak jenuh. Penurunan ini bersifat elastis. Dalam prakteknya sangat sulit untuk diperkirakan besar penurunan ini terjadi. Penurunan ini sangat diperhatikan oleh seluruh pekerja struktur karena pada fondasi bangunan yang terletak pada tanah granul atau tanah berbutir kasar akan sulit untuk melihat statement penurunan ini sendiri. Sehingga dapat disimpulkan settlement adalah proses yang terjadi antara tanah berbutir dan tanah yang memiliki daya kohesi berbeda. Sehingga settlement yang terjadi tanah berbutir seperti pasir dan kerikil mengakibatkan tanah langsung turun. Sedangkan pada liat atau tanah lanau ada proses yang mengakibatkan tanah turun secara perlahan. Nah, kita masuk sekarang ke topik pembahasan kami, yaitu EPS geoform. Sebenarnya apa sih itu EPS geoform? EPS geoform atau yang biasanya disebut expanded polystyrene atau geoform merupakan material pengisi yang sangat ringan dengan berat kurang dari 1% dari berat tanah. Pada daerah yang mengalami kesulitan untuk tanah timbunan dengan volume cukup besar, maka material pengisi dapat digunakan sebagai alternatif tanah timbunan. Penggunaan geoform sebagai material pengisi yang ringan perlu dikaji kesetaraannya sebagai material pengganti tanah timbunan. Dalam hal ini, akan diteliti efek geoform sebagai material pengisi terhadap nilai CBR laboratorium pada tanah kohesif. Pada EPS geoform sendiri biasanya digunakan sebagai material pengisi dalam penelitian yang spesifikasi padatannya biasa berkisaran 28,8 kg per meter kubik. Sedikit tentang sejarah dan perkembangan EPS geoform. EPS geoform sendiri dimulai dari ditemukan di Norwegia pada tahun 1972 sebagai bahan alternatif pembuatan jalan di tanah yang labil atau poor soil.
pemakaian IPS Geofoam berkembang terus ke seluruh dunia. Salah satu highlight penggunaan IPS Geofoam adalah untuk pembuatan jalur UTA Light Rail Transport di Salt Lake di Amerika Serikat dan proyek perluasan Bandara Narita, Jepang. Pada daerah yang mengalami kesulitan untuk tanah timbunan dengan volume cukup besar dan transportasi yang mahal, maka material pengganti dapat digunakan sebagai alternatif timbunan. Perhitungan waktu untuk melakukan timbunan juga merupakan salah satu alasan untuk mencari material lain sebagai pengganti tanah uruk. Inovasi dalam bidang teknologi, terutama yang terkait dengan bidang konstruksi, terus berkembang sangat pesat. Kecepatan dan ketepatan menjadi fokus utama dalam inovasi, karena akan sangat terkait dalam kualitas dan biaya dalam setiap pekerjaan. Nah, disinilah Expanded Polystyrene atau EPS ini merupakan suatu inovasi yang bisa diterapkan di lapangan sebagai material pengisi, karena beratnya sangat ringan. EPS Geofoam diterapkan pada proyek timbunan untuk jalan raya, atau timbunan di belakang abutmen jembatan untuk mencapai tinggi yang ditentukan. IPS Geofoam juga merupakan bahan material dengan harga tinggi. Walaupun Geofoam cukup mahal, tapi dari segi waktu bisa dipertimbangkan untuk daerah yang mengalami kesulitan dengan proyek tanah timbunan dengan volume besar dan mobilisasi pengambilan tanah cukup jauh, sehingga membutuhkan waktu lama. EPS atau Expanded Polystyrene ini merupakan sejenis bahan styrofoam yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan pengepakan atau dekorasi. EPS Geofoam sebagai material produk rekayasa dapat diproduksi dengan berbagai kepadatan sesuai resistensi tekanan yang diperlukan. Inovasi material terus berkembang dalam bidang geoteknik. Sebagai bahan material pengisi yang ringan hanya sekitar 1% dari berat tanah atau batu, sehingga dapat mengurangi tekanan pada dasar atau subgrade. Merupakan spesifikasi dari beberapa tipe geofoam, ditinjau dari segi teknis, geofoam dapat mengurangi penurunan atau settlement, meskipun ditambah beban bangunan lagi di atasnya, tidak akan mengalami penurunan yang cukup banyak, disebabkan pengurangan beban tanah asli sebelumnya yang digantikan oleh geofoam. Geofoam juga memiliki keuntungan lain, yaitu resistensi terhadap tekan. Kemudian material EPS Geofoam kurang lebih 90% adalah udara, dikarenakan material IPS Geofoam mengikat udara layaknya ban kendaraan bermotor, sehingga IPS Geofoam memiliki daya dukung tersendiri. Desain IPS Geofoam dianjurkan tidak melebihi 1% kapasitas resistensi tekan, atau bisa kita dilihat pada ASTM Test Method D2126. Batas ini mengontrol jumlah defleksi jangka panjang yang dihasilkan dari beban terus-menerus. EPS Geofoam tidak mudah membusuk yang digunakan untuk material tahan api. Penggunaan geofoam sebagai material pengisi memiliki kepadatan kurang dari tanah dan batuan, sehingga gravitasi yang dihasilkan dan kekuatan gempa jauh lebih berkurang daripada material pengisi lainnya. Nah, itulah alasan-alasan mengapa kita bisa memilih EPS Geofoam dibanding timbunan lainnya. Karena yang pertama itu ringan. IPS Geofoam diproduksi dengan density antara 15 hingga 45 kg per meter kubik. Sebagai perbandingannya, tanah memiliki density 1000 sampai 2000 kg per meter kubik. Sedangkan beton memiliki density sekitar 2000 sampai 2400 kg meter kubik. Bata merah memiliki density sebesar 1500 kg per meter kubik. Dan bata ringan memiliki 500 hingga 600 kg meter kubik. Di sini IPS merupakan material yang paling ringan. Kemudian keunggulan lainnya adalah kuat. Dengan berbagai density yang bisa dipilih, IPS Geofoam mempunyai nilai ketahanan 1% antara 15 sampai 128 kPa. Hemat biaya. Kemudian stability-nya dianggap sebagai material yang permanen. Kemudian pengaman yang mudah, mempersingkat waktu kerja, sustainable, dan insulasi. Pada pelaksanaannya, ada pun persyaratan bahan dan peralatan yang digunakan dalam pemasangan EPS Geofoam. Pertama, bahan itu sendiri. Ada di EPS Geofoam yang digunakan mempunyai sertifikasi seperti tercantum
yang mengacu pada ASTM D6817 serta ASTM D7180 dalam hal penggunaan EPS Geoform secara umum. Kedua, ada geomembran. Geomembran dipasang sesuai dengan persyaratan pada spesifikasi khusus interim SKH 1.3.8. Yang ketiga, ada plat pengunci, gripper plate. Plat pengunci terbuat dari baja galvanis yang memiliki gerigi 1 dan 2 arah yang berfungsi sebagai pengunci antara lapisan EPS Geoform untuk membatasi pergeseran antara lapisan, menahan dan mengamankan balok EPS Geoform pada tempat yang tidak bergerak secara lateral. Ukuran minimum dari plat pengunci ada 100 mm x 100 mm dengan ketebalan kurang lebih 1 mm sampai 0,1 mm. Interval jarak yang harus diberikan adalah 1,2 meter. Yang ketiga, ada beton kurus, lin konkrit. Ketentuan dan spesifik umum harus berlaku sesuai dengan ASTM. Selanjutnya ada material penutup dan pemberat. Material penutup digunakan pada penyimpanan EPS Geoform di stockpile untuk melindungi kerusakan akibat konstruksi, presipitasi, senyawa kimia yang bersifat asam atau basa kuat, api, percikan las, dan kondisi lingkungan lain dapat merusak sipit EPS Geoform itu sendiri. Selanjutnya ada beton semprot atau shotcrete. Beton semprot yang digunakan harus memenuhi persyaratan pada spesifikasi khusus interim SKH 3.7.3.18. Selanjutnya ada mortar semen. Ketentuannya harus sesuai dengan seksi 78 dari spesifikasi umum yang harus berlaku. Ada timbunan biasa. Timbunan biasa ini biasanya dari timbunan lama, yaitu tanah itu sendiri. Selanjutnya ada pengujian tekan. Pengujian tekan bertujuan untuk mengenai kekuatan bahan menerima beban kompresi. Pengujian ini disesuaikan dengan ASTM C16 atau ASTM D1621 atau standar pengujian lainnya yang ekuivalen. Lalu ada alat pembantu buatan biasanya melindungi APS Geoform saat proses pengangkutan mobilisasi alat berat. Selanjutnya hot wire cutter yang merupakan alat potong portable menggunakan kawat nikelin yang dipanaskan dengan besaran tertentu untuk memotong balok EPS Geoform itu saat proses pemasangan di lapangan. Straight edge atau waterpass yang digunakan untuk mengukur kerataan pekerjaan tanah dasar, lantai kerja, serta pekerjaan pemasang EPS Geoform. Selanjutnya kita akan masuk dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada persiapan. Ada 3 buah persiapan yang harus. Pertama, stockpile dan pengangkatan. Area stockpile atau tempat penaruhan balok EPS Geoform perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum proses pengakuan dari pabrik menuju lokasi proyek. Stockpile lapangan harus berada di daerah aman dari sumber api, potensi tumpahan bahan bakar, atau potensi arus banjir. Stok balok EPS Geoform harus disimpan dengan baik untuk mencegah terjadinya kerusakan material. Bagian bawah atau alas dari tumpukan geoform harus diberi ganjalan, baik berupa potongan EPS Geoform, balok kayu, maupun material lain yang berfungsi sama sebagai ganjalan. Selanjutnya, stockpile EPS Geoform disusun berdasarkan urutan pemasangan untuk mempermudah pekerjaan pengangkut menuju area pemasangan. Jadi, lapisan pertama akan ditaruh di lapisan atas, begitu selanjutnya sampai lapisan terbawah. Apabila diperlukan, dapat diberikan material pemberat seperti balok, kayu, agar materi EPS Geoform tidak terbawa oleh angin. Selanjutnya persiapan pengangkutan atau handling. Pengangkutan balok EPS Geoform dari stockpile menuju area pemasangan dapat dilakukan dengan tenaga kerja maupun bantuan alat berat. Selanjutnya, apabila EPS Geoform setelah mobilisasi mengalami kerusakan yang mengganggu fungsinya, maka EPS Geoform dapat ditolak. Yang terakhir adalah persiapan lahan. Persiapan lahan sebagai lantai kerja EPS Geoform harus dilakukan terlebih dahulu. Apabila EPS Geoform diaplikasikan pada lahan terbuka, diperlukan pengukuran terlebih dahulu dan diberikan bow plank atau patokan sebagai acuan pemasangan. Selanjutnya, peralatan tanah dasar dipastikan rata jika diukur dengan menggunakan straight edge atau waterpass. Tanah harus dibersihkan dari tumbuhan, bebas dari puing-puing, material lain yang dapat mengganggu yang sehingga dapat merusak material EPS Geoform itu sendiri. Dan terakhir, pembuatan lantai kerja bertujuan untuk mempercepat proses persiapan lahan dan instalisasi EPS Geoform dari lapisan ke-1.
Lantai kerja dapat dibuat dari beton khusus, lin konkrit setebal 10 cm, atau timbunan biasa yang dipadatkan baik dengan minimum ketebalan 20 cm dalam kondisi tanah terpadatkan. Lantai kerja harus dipastikan rata dan diukur dengan water edge sehingga akan lurus dan EPS Geoform dapat terinstal dengan sempurna dan bertahan dengan baik. Kita masuk ke bagian pelaksanaan pemasangan EPS Geoform. Pertama, penutup EPS Geoform. EPS Geoform ditutup seluruhnya dengan penggunaan geomembran atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai proteksi. Pemaksaan pemput dan detail penutup ujung lipatan dilakukan sesuai dengan gambar. Ujung lipatan geomembran harus berada di sisi atas atau EPS Geoform. Apabila diperlukan dipasang saat pengunci di atas geomembran untuk mengunci posisi geomembran terhadap EPS Geoform agar tidak bergeser atau dapat dipasang sesuai dengan gambar. Selanjutnya, pemasangan EPS Geoform. Pemasangan EPS Geoform lapisan ke-1 atau di lapisan dasar disesuaikan dengan gambar yang terlihat di PPT. Pemasangan balok EPS Geoform dalam satu lapisan dipasang secara zigzag. Hal ini berfungsi untuk mengunci atau interlocking antara balok EPS Geoform dengan satu yang lainnya. Pastikan lapisan ke-1 atau dasar terpasang secara keseluruhan terlebih dahulu. Apabila diperlukan, stek besi dapat dipasang sebagai pengunci pada setiap sisi untuk mencegah pergeseran antara balok EPS Geoform. Pada pemasangan lapisan kedua dan seterusnya dapat disesuaikan dengan gambar. Setiap balok EPS Geoform diberi pengunci antara lapisan dengan menggunakan plat pengunci dua arah pada interval jarak maksimum 1,2 meter. Plat pengunci dua arah dapat dipasang pada sambungan antar balok ataupun di tengah-tengah balok sesuai dengan gambar. Plat pengunci satu arah dipasang pada sambungan antar balok EPS Geoform pada lapisan paling atas. Selanjutnya, apabila diperlukan pemotongan balok EPS Geoform dalam rangka penyesuaian kondisi pada lapangan, digunakan alat hot wire sebagai alat pemotong dan perlu diperhatikan keamanan jalur listrik yang disediakan. Selanjutnya, pada pengoperasian dirang alat berat secara langsung di atas geoform karena dapat memberikan beban berlebih sehingga dapat merubah bentuk EPS Geoform itu sendiri. Pemasangan EPS Geoform harus mempertimbangkan gaya angin, getaran, pengaruh lainnya dari konstruksi yang dapat menyebabkan balok EPS Geoform bergeser. Selanjutnya, pengisian rongga atau celah. Pengisian rongga atau celah pada balok antar balok EPS Geoform, pertemuannya dengan balok EPS Geoform dilakukan dengan beton. Rongga yang terjadi antara balok EPS Geoform harus diminimalisir atau dibuat tidak ada sehingga tidak ada ruang untuk air ataupun hal-hal lain yang masuk yang dapat merusak bagian EPS Geoform. Jika terdapat rongga yang perlu diisi dengan material pengisi, potongan sesuai geoform, semen, mortar, pasir, beton khusus ataupun dapat menyesuaikan kondisi lapangan setelah mendapatkan persetujuan dari pengawas pekerja. Selanjutnya kita masuk pada pengujian EPS Geoform. Pengujian pertama ada di densitas. EPS Geoform harus diambil sampel pemotongan dan dilakukan pengujian densitas oleh penyedia jasa serta disetujui oleh pengawas pekerja untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Pengujian densitas mengacu pada standar pengujian ASTM D1622, ASTM C303 atau standar pengujian lain yang ekuivalen. EPS Geoform dinyatakan layak apabila telah memenuhi standar densitas seperti tercantum pada ASTM tersebut. Pemenuhan kriteria densitas EPS Geoform harus diberikan dengan menyerahkan laporan penguji dari penyedia jasa. Selanjutnya, pengujian kuat tekan. EPS Geoform harus diambil sampel potongan dan dilakukan pengujian kuat tekan oleh penyedia jasa serta disetujui oleh pengawas pekerja untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Pengujian kuat tekan mengacu pada standar pengujian ASTM D1621 atau standar pengujian lainnya yang ekuivalen, yang dinyatakan layak apabila telah memenuhi standar kuat tekan tersebut. Selanjutnya, pengujian kuat lentur. Sama seperti pengujian lainnya, sampel EPS Geoform dipotong dan diuji oleh penyedia jasa yang disetujui oleh pengawas pekerja sesuai dengan ASTM C203 atau standar pengujian lain yang ekuivalen. Selanjutnya dan yang terakhir adalah pengujian indeks oksigen. Seperti yang lainnya,
EPS Geoform harus dipotong dan diuji indeks oksigennya oleh penyedia jasa serta disetujui oleh pengawas pekerja untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Pengujian indeks ini mengacu pada ASTM D2863 atau pengujian lainnya yang ekuivalen. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengukuran dan pembayaran. Ini akan terjadi ketika kita akan melakukan jasa pemesanan sekaligus pemasangan EPS Geoform itu kepada perusahaan tertentu. Pengukurannya, pemasangan EPS Geoform sudah termasuk perlengkapan yang diperlukan seperti plat pengunci, pengisian rongga celah, material yang telah diselesaikan dan diterima oleh pengawas pekerja yang dapat berupa potongan EPS Geoform, semen, mortar, pasir, beton kurus. Pengukuran hasil EPS Geoform dilakukan berdasarkan jumlah meter kubik terpasang sesuai dengan ditunjuk pada gambar garis batas yang ditentukan terus pengawas pekerja, tidak ada pengurangan yang dilakukan volume. Selanjutnya, gambar yang berfungsi sebagai penutup dibayar terpisah dari pekerjaan pemasangan EPS Geoform. Selanjutnya, pembayaran. Pembayaran pekerja material ringan EPS Geoform berdasarkan harga satuan kontak dalam satuan meter kubik. Harga pembayaran ini merupakan kompensasi penuh untuk semua biaya meliputi bahan, pengujian, pengangkutan, pemasangan material EPS Geoform, tenaga kerja, serta peralatan yang diperlukan dan lazim digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, begitu saja sekian dari tugas akhir Geotek 2 kami tentang geoteknik di kelautan dan topik kami yaitu EPS Geoform. saya Diwagi Sebastian. Saya Firlaisan. Kami